sahabat dan kerabat Askara Radio, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Anda bersama saya lagi, Lina Puspitaningsih, dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, kita sudah berada lagi di bulan Desember, bulan yang selalu membawa suasana spesial buat kita sebagai orang-orang beriman, bukan? Di sepanjang bulan ini, Kata dan Nada akan menyanyikan cerita sang anak manusia yang adalah juru selamat manusia dan dunia. Dan khusus pada edisi hari ini, kita akan mendengarkan kisah tentang panggilan Allah atas Maria. Oke, Pendeta Freddy Makitan akan membawakannya untuk kita. Selamat menikmati. Panggilan Allah atas Maria. Saudaraku, suatu ketika malaikat Gabriel mengunjungi seorang gadis yang bernama Maria di Nazaret, di provinsi Galilea di Israel bagian utara. Nama asli Maria ini adalah Maryam. Dan Nazaret adalah sebuah kota kecil yang konon jumlah penduduknya di masa hidup Yesus itu hanya sekitar 500 orang. Nah, inilah salah satu kisah yang sangat mengagumkan menjelang kelahiran Yesus Kristus. Karena secara ajaib, malaikat pesuruh Tuhan ini datang khusus mengunjungi Maria, seorang gadis perawan, di rumah kediamannya. Diperkirakan pada waktu itu usia perawan Maria ini baru sekitar 15 tahun. Tetapi untuk kaum perempuan di Israel kala itu, usia itu memang sudah tergolong dewasa. Latar belakang Maria tidak banyak diceritakan dalam kitab-kitab Injil. Meskipun ada juga tradisi yang sedikit melengkapi kisah tentang Maria ini. Sosok Maria dijelaskan hanya sebagai seorang perawan yang tinggal di Nazaret, yang waktu itu sedang bertunangan dengan Yusuf. Memang dalam kitab-kitab Injil, pribadi dan sosok Yesuslah, bukan yang lain, yang menjadi fokus dan pusat pemberitaan oleh keempat penulis kitab Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sedangkan Yusuf yang disebutkan adalah tunangan Maria. Ia seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang kayu, sekaligus tukang bangunan di Nazaret. Yusuf ini berasal dari keturunan Daud yang adalah raja kedua dari kerajaan Israel yang hidup kira-kira di tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi Yusuf berasal dari keturunan bangsawan, ningrat, dari garis keturunan Daud, raja yang tetap dibanggakan oleh bangsa Israel sampai kini. Nah, ketika malaikat Gabriel masuk dan menemui Maria di rumahnya yang sederhana di Nazaret, malaikat itu langsung berkata kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Mendengar itu, Maria sangat terkejut dan berpikir-pikir tentang makna di balik salam itu. Tapi sekalipun belum diungkapkan oleh Maria kebingungan dan rasa takut dalam hatinya, malaikat Gabriel lanjut berkata lagi, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Sebagai manusia biasa, juga sebagai gadis remaja yang polos, Maria ingin mempertanyakan sesuatu yang baginya tidak masuk akal berhubungan dengan pesan malaikat Tuhan itu. Maka dengan tetap menjunjung tinggi etika, nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat yang dimilikinya, Maria yang sudah beranjak dewasa dalam cara berpikir ini
berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Tetapi kepada Maria yang secara tulus masih bergumul dalam hatinya itu, sang malaikat berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu jawab Maria kepada malaikat, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan seketika itu juga malaikat Gabriel meninggalkan Maria. Nah, kini tinggallah Maria berpikir keras dan merenung seorang diri. Kalimat-kalimat yang disebutkan malaikat seperti misalnya beroleh kasih karunia di hadapan Allah, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Roh Kudus akan turun atasmu. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Semua kata-kata semacam ini merupakan pernyataan-pernyataan yang dalam. Waktu singkat terlalu sulit untuk dicerna oleh sang perawan yang masih remaja ini. Apalagi kalau diperhadapkan dengan situasi dan kehidupan pribadi Maria, dilihat dari semua aspek. Tapi heran sekali, pada akhirnya si gadis remaja ini sanggup mengukuhkan komitmen pribadinya untuk menerima panggilan dan tanggung jawab yang berat ini di hadapan malaikat Tuhan. Entahlah, Maria ketika itu sudah mencapai pengertian dan kesadaran semacam apa, sehingga ia bisa tiba pada titik itu saat ia mengucapkan kata-kata yang mendalam dan berisiko ini. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Begitulah cerita yang sangat singkat tentang Maria, disajikan dalam kitab-kitab Injil. Namun kini kita boleh yakin bahwa apa yang dikatakan Maria tersebut di atas terhadap malaikat Gabriel itu menunjukkan kedewasaan rohani pada level tertinggi, meskipun Maria sendiri masih dalam usia remaja. Pengertian di balik pengakuan sekaligus pernyataan Maria itu sangat dalam maknanya. Juga cukup menentukan seperti apa sejarah keselamatan umat manusia, di mana suatu perjanjian baru antara Allah dan manusia akan segera dimulai. Dan bahwa sejarah keselamatan manusia dan dunia secara fisik ini akan terus berjalan dari masa ke masa yang belum diketahui seorang pun kapan endingnya. Nah, itulah tadi kisah singkat tentang Maria, seorang gadis perawan yang dikunjungi malaikat Tuhan di kediamannya di kota kecil Nazaret. Sang malaikat membawa pesan sebagai panggilan Allah atas Maria untuk pekerjaan yang maha besar, yaitu penyelamatan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Sesungguhnya cerita ini meskipun setiap tahun kita selalu mendengarkannya menjelang hari Natal, selalu saja terasa baru dan menyenangkan. Tentunya Anda dapat membaca kembali detailnya di kitab Injil Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Baiklah sahabat, saya ingin mengakhiri perjumpaan kita hari ini dengan menyajikan sebuah lagu Natal yang berjudul Natal di Desa. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Kata dan nada. Have a nice day and Merry Christmas. Oh, sungguh indahnya suasana ketika Natal di desa. Masa kecil yang takkan terlupa. Lonceng
membuat hatiku berdebar bahagia. Oh sungguh indah alam desa, burung-burung pun bernyanyi ceria, desir daun-daun bambu mengiris rindu di hati. Oh sungguh indahnya Natal di desa. Anak-anak ke gereja berbaju dan sepatu baru, berjalan kaki bergandeng tangan. Setelah usai gereja berjumpa kawan saudara, sampaikan salam selamat Natal. Oh sungguh indahnya suasana ketika Natal di desa, masa kecil yang takkan terlupa. Lonceng gereja berbunyi terdengar ke ujung desa. Oh membuat hatiku berdebar bahagia. Oh sungguh indah alam desa, burung-burung pun bernyanyi ceria, desir daun-daun bambu mengiris rindu di hati. Oh sungguh indahnya Natal di desa. Oh sungguh